Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudara Jemaat GKI Salatiga yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, atau simpatisan dari gereja lain, bahkan ada yang baru pertama kali mengikuti sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Selasa 9 Februari tahun 2021 bersama saya Joko Suyono. Sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita dasari aktivitas kita dengan bersandar pada Tuhan Yesus dengan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan semalam saat kami beristirahat. Dan pagi hari ini Engkau masih memberi kepercayaan dan kesempatan kepada kami dengan hari yang baru dan berkat yang baru. Bahkan Engkau juga memberi bekal berupa kekuatan, kemampuan, dan kesehatan. Sungguh itu semua adalah anugerah-Mu. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, saya memberi tema renungan pada pagi hari ini, kita berharga di mata Tuhan. Sedangkan firman Tuhan yang mendasarinya saya baca dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari saya percaya di antara kita pasti memiliki sesuatu yang dianggap berharga, walaupun antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang menganggap harta benda itu sesuatu yang berharga. Ada yang menganggap pekerjaan, jabatan, atau karier adalah yang berharga. Ada pula yang menganggap kesehatan itu yang berharga. Bahkan ada yang menganggap yang berharga adalah keluarga. Atau mungkin masih ada yang lainnya yang dianggap berharga. Terhadap semua yang berharga tersebut, kita pasti akan merawat, menjaga, bahkan akan mempertahankan, karena itu dianggap yang paling utama di dalam hidup kita. Kita juga sering merasa bangga manakala kita dianggap berharga oleh orang lain, yaitu ketika kita merasa dibutuhkan, kehadiran kita dinantikan, pendapat kita didengar dan dipakai. Namun sebaliknya, kita sering merasa tidak berharga manakala pendapat kita diabaikan, kehadiran kita diacuhkan, saat kita terpuruk, kita gagal, bahkan pada saat kita tidak berdaya. Kehidupan kita tergantung pada orang lain, sehingga tidak sedikit orang yang pada saat merasa tidak berharga mencari jalan pintas.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam bacaan kita di pagi ini dikisahkan bangsa Israel yang terpuruk karena berada di pembuangan. Bangsa yang hebat di masa lalu tinggal cerita. Ketidakberdayaan di bawah tekanan dan kekuasaan bangsa lain menyebabkan bangsa Israel menganggap dirinya merupakan bangsa yang tidak berharga, bangsa yang gagal, kehilangan semangat hidup. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan mengingatkan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihimu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, saat ini mungkin kita juga merasa seperti bangsa Israel. Kejayaan, kehebatan, kesuksesan kita di waktu yang lampau kini tinggal cerita. Kita terpuruk karena pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan kita juga belum tahu. Kita mungkin juga menganggap di saat kita terpuruk, keadaan kita sulit, bahkan di antara kita yang merasa gagal, kita merasa tidak berharga. Hidup ini seraya tidak berguna. Kita kehilangan semangat untuk hidup. Namun yang pasti Tuhan mengingatkan kita, kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berharga dan mulia di matanya, dan Tuhan mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena ada yang kita banggakan atau kita sombongkan. Kita ini lemah, kita tidak berdaya, tetapi Tuhan mengasihi kita. Bahkan Dia rela mati karena dosa-dosa kita. Bahkan karena kita berharga di mata Tuhan, kita sudah ditebus dan dibayar lunas segala dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, karena kita berharga di mata Tuhan, maka selayaknya kita menghargai penghargaan Tuhan tersebut dengan tetap bersyukur dan tetap berserah kepadanya, dengan tetap semangat berkarya sesuai talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Di samping itu, tidak kalah pentingnya, kita juga wajib menghargai dan menyelamatkan hidup orang lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi aktivitas. Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang kembali menguatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau selalu akan menolong kami. Jikalau sebentar kami akan memulai aktivitas kami serahkan sisa hidup kami, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.